Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMTV dan saya akan melanjutkan sesi berikutnya tentang public speaking ya. Jadi public speaking ini memang menyeluruh, tidak hanya pada momen resmi ketika kita berbicara di depan umum, tetapi juga hal-hal yang kecil-kecil di masyarakat kita. Akan kita kupas satu persatu sebagai satu teori komunikasi dan implementasi di dalam kehidupan sehari-hari supaya punya nilai manfaat gitu ya, punya nilai kegunaan gitu ya. Nah, kali ini saya akan bahas atau kita sampaikan tentang komunikasi dengan ancaman gitu ya. Biasanya ya ada yang resmi ancaman itu, ada yang non formal. Nanti kita lihat yang resmi seperti apa, yang non formal seperti apa gitu ya. Tapi yang kebanyakan sebetulnya non formal yang ingin kita bahas itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang formal supaya jadi pelajaran kita, supaya komunikasi kita lebih bagus lagi gitu ya. Oh iya, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti Anda akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan, bunyi gitu ya, bahwa kita mengupdate video terbaru yang berisi ilmu tentang, Anda bisa dapatkan ilmunya. Kemudian juga tekan tombol like, kemudian share video ini ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda. Siapa tahu saudara Anda sedang membutuhkan atau memerlukan teori komunikasi ini, sehingga bisa dimanfaatkan. Itu artinya Anda sudah bersedekah informasi kepada saudara-saudara Anda dan berpahala gitu ya. Oke, saya mengacu pada apa yang disampaikan oleh Profesor Cipta Lesmana, pakar komunikasi, yang sempat menyampaikan bahwa komunikasi atau ancaman itu adalah komunikasi terburuk gitu ya. Jadi dulu ada masanya bahwa sering muncul ancaman-ancaman kepada masyarakat gitu ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ya repot juga ya, karena kalau dalam formal itu kan ada kepentingan tersendiri. Oke lah, kita bawa ke lebih rendah, ke kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Teori komunikasi dengan ancaman itu seperti apa sih? Gini, kalau Anda sedang berbicara dengan putra-putri Anda yang mungkin masih masa pertumbuhan gitu ya, kan sering mengancam ya. Ancamannya biasanya begini, ayo cepat tidur, kalau enggak, lah nggak mau. Dihitung 1, 2, 3, tak pukul nanti gitu ya, atau marah ini. Nah, itu adalah sebuah bentuk ancaman gitu ya. Atau ancaman yang lainnya begini, sudah matikan HP itu, waktunya belajar, kalau enggak nanti tidak diberikan pulsa gitu ya, atau kalau enggak nanti tidak akan ini. Nah, itu ada ancaman-ancaman kepada putra-putri kita. Buruk sebetulnya itu kawan. Jadi kalau kita mengacu pada apa yang disampaikan oleh Profesor Cipta Lesmana, itu suatu yang buruk, harus kita ubah. Buruknya di mana? Begini, kalau kita mengancam pada anak-anak kita, maksudnya baik gitu ya, maksudnya baik, tapi dengan teori ancaman itu maka jadi masalah. Kan kita sayang kepada anak kita, kita bukan benar-benar mengancam itu, sehingga ketika itu dilanggar oleh anak kita, ancaman itu tidak muncul. Nah, ketika ancaman yang kita berikan itu tidak kita laksanakan, maka itu jadi senjata balik untuk kita. Nanti anak kita paling cuma ngomong doang, nggak akan dilakukan, gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah, sehingga diulangi lagi, dan diulangi lagi. Nah, itu buruknya ancaman, komunikasi dengan ancaman itu ya. Jadi yang bagus ya memang persuasif dengan hal yang nyata. Misalkan, ayo nanti kalau ini matikan HP karena waktunya belajar, nanti kan nilainya bagus. Coba kemarin lihat nilainya jelek, kenapa? Karena nah itu ada persuasif. Jelek kenapa? Karena selalu banyak konsentrasi ke HP, tidak belajar itu. Ayo belajar, biar disampaikan pengalaman-pengalaman yang bagus-bagus, persuasif yang bagus-bagus, dia akan tergugah untuk melakukan gitu ya. Dibandingkan dengan ancaman tadi. Ayo kalau enggak nanti, ternyata kita cuma ngancam doang, nggak dilakukan, kan jadi masalah. Kalau dilakukan juga berbahaya, kan itu putra kita sendiri, nggak mungkin kita melakukan, kan kita sayang sama anak-anak kita. Nah, ini catatan untuk ibu-ibu dan juga yang lainnya. Memang agak susah komunikasi semacam ini ya, tetapi itu yang harus kita lakukan supaya kita punya komunikasi yang baik. Sekali lagi bahwa ancaman itu adalah sesuatu yang tidak bagus efeknya, karena kalau tidak dilaksanakan, kredibilitas kita jadi turun dan kita jadi rendah di hadapan orang yang kita ancam. Kalaupun dilaksanakan, kadang-kadang kayaknya nggak mungkin. Masa iya dilakukan seperti itu gitu ya. Nah, ini yang jadi satu catatan. Itu menurunkan kredibilitas. Satu contoh begini loh. Dulu ketika ini yang disampaikan oleh Profesor Cipta Lesmana. Nanti kalau saya tidak jadi presiden, ini akan seperti ini. Negara ini akan pecah.
Ternyata begitu dia sudah nggak jadi presiden, ya baik-baik saja, nggak ada apa-apa gitu. Nah, itu kan sebuah ancaman yang sebetulnya menurunkan kredibilitas. Itu kalau dalam formal. Karena itu untuk pejabat-pejabat atau siapapun atau pimpinan perusahaan, jangan sekali-kali mengeluarkan ancaman, nggak bagus. Persuasif saja. Kalaupun bukan ancaman, ya resiko. Misalkan kalau resiko di perusahaan, jangan dilakukan itu ya, karena kemarin kamu sudah SP1, besok SP3, SP2 kalau melakukan itu gitu ya. Nah, itu bukan ancaman tapi real gitu, artinya nanti kalau kamu melakukan ini konsekuensinya ini kan gitu. Kalau kamu tidak melakukan pelanggaran itu ya kamu SP1-nya akan hangus dan kamu bisa nol lagi, bagus lagi kan gitu. Nah, itu persuasif, jadi menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, bukan ancaman. Kalau ancaman nanti nggak dilaksanakan ya jadi seorang HRD misalnya mengancam-ancam tak pecat, ternyata nggak dipecat, ya jadi turun kredibilitasnya di hadapan karyawannya kan gitu ya. Jangan lakukan itu, nanti tak pecat loh. Ternyata nggak berani mecat, repot, malah jadi dibuat ini, dilecehkan sama anak buahnya kan gitu. Tapi kalau persuasif, jangan dilakukan itu. SP1 nanti, loh dilakukan lagi. SP1 loh, sungguhan besok loh, dilakukan ya sebenarnya SP1, bukan ancaman karena memang aturannya seperti itu gitu ya. Terus dilakukan lagi, jangan dilakukan lagi. 3 bulan lagi kalau kamu melakukan ini SP2, dilakukan lagi SP2 keluar kan gitu. Nah, ini yang jadi satu catatan. Komunikasi dalam bentuk ancaman yang formal maupun non formal. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik dalam berkomunikasi, baik untuk keluarga kita, putra putri kita, dan juga untuk orang-orang yang berhubungan kita secara formal. Salam dan sukses selalu.